Terdengar gemerisik lembut dari dedaunan di sekitar kakimu. Lalu beberapa tumpuk daun sedikit bergerak, dan tanduk besar nan perkasa mencuat ke hadapanmu. Itu adalah kumbang Hercules, salah satu kumbang terbesar di bumi. Hampir separuh ukurannya berasal dari tanduk di kepalanya. Berkat tanduk yang luar biasa ini, kamu tahu persis bahwa ini adalah kumbang jantan. Kumbang betina tidak bertanduk sama sekali. Namun nama ini bukan cuma berasal dari tanduknya, tapi juga dari kemampuan luar biasa serangga raksasa ini untuk mengangkut beban super berat. Kekuatannya hanya sedikit di bawah kumbang kotoran. Seekor kumbang Hercules dapat membawa beban seberat 850 kali beratnya sendiri. Jika kamu pernah melihat serangga dengan 5 kepala memakai topi runcing, tenang, kamu tidak sedang bermimpi buruk. Itu adalah wereng pohon Brazil. Bagai muncul langsung dari film sci-fi dan tampil ke layarmu. Serangga ini penuh dengan misteri. Dia kecil dan sulit ditemukan, sehingga tak banyak yang diketahui tentangnya. Tidak ada yang tahu kenapa wereng pohon memiliki bola-bola berbulu di kepalanya. Tapi setidaknya, kita tahu pasti bahwa kepalanya hanya satu. Hehe, sudah terlihat jelas kan? Jika berenang di kolam air tawar di suatu tempat di kawasan tropis Afrika, perhatikanlah jemari kakimu. Mungkin ada kumbang air raksasa sedang mengincarnya. Dia adalah serangga pemangsa dan yang terbesar dari jenisnya. Dengan capit besar itu, tidak heran dia dikenal sebagai kutu aligator dan penggigit jari kaki. Gigitan monster penghuni air ini sangatlah kuat. Dia menangkap mangsanya dengan kaki depan dan kemudian mengunyahnya perlahan. Dan ingat kalau aku sempat menyebutnya sebagai predator? Itu bukan cuma hiperbola. Makanan favorit kumbang air raksasa adalah ikan dan amfibi. Terlepas dari namanya, lalat kalajengking tidak ada hubungannya dengan kalajengking. Mereka mendapatkan julukannya berkat ekor mereka yang sangat mirip sang arachnida yang terkenal kejam itu. Melihat kalajengking terbang memang merupakan pemandangan menakutkan. Tapi tenang saja, makhluk ini kecil dan ramah. Mereka bahkan tidak bisa menggigitmu. Hanya pejantannya yang memiliki ekor seperti itu dan menggunakannya untuk menarik betina. Hey, boleh juga. Apa yang kamu bayangkan ketika mendengar kata tongkat berjalan? Jelas bukan serangga kan? Tapi ini memanglah nama serangga. Lihatlah ranting ini dan coba tebak, apakah ada makhluk hidup lain di sini? Iya atau tidak? Ranting ini sama sekali bukan ranting. Ini adalah tongkat berjalan. Serangga ini telah mengembangkan kamuflase yang menarik. Mereka panjang dan sangat polos, serta mampu berdiri diam selama berjam-jam sehingga terlihat seperti ranting kering. Tapi begitu kamu menyentuhnya, dia akan lari dengan kaki-kakinya yang kurus. Berkat penampilannya, burung pemangsa sering melewatkan tongkat berjalan di antara dedaunan yang lebat. Kerabat Australia mereka bahkan mengeluarkan aroma yang nikmat, seperti selai kacang. Jadi lapar. Entah bagaimana, semua halaman web yang kamu baca menyarankan untuk membiarkan hewan itu dan bersyukur ia ada di rumahmu. Banyak orang berusaha untuk menyingkirkannya, tapi kelabang rumah adalah pengendali hama alami dan gratis dalam rumahmu. Mereka akan membantu membasmi hama, lalat, semut, ngengat, laba-laba, rayap, dan kecoa. Kamu sebagai manusia sama sekali tidak ada dalam daftar menu mereka. Mereka adalah pemburu malam yang aktif dan tidak meninggalkan jaring atau jebakan dimanapun. Hewan ini juga tidak membangun sarang di dalam rumah dan tidak makan perabotan, pakaian, makanan, atau hewan peliharaan. Mereka bergerak tanpa bersuara dan tanpa meninggalkan jejak kotor di belakangnya. Kelabang rumah tidak membawa penyakit apapun dan sebagian besar mereka keluar di malam hari saat kamu tidak melihat. Mereka selalu bergerak mencari mangsa. Karena gerakannya yang cepat, mungkin kamu tidak akan melihatnya sama sekali. Mereka hanya menggigit jika diserang terlebih dahulu. Saat itu pun, gigitannya tidak bisa menembus kulit. Rasanya seperti sengatan lebah ringan, tidak terlalu sakit. Kutu laut raksasa adalah kerabat dekat udang dan kepiting yang hidup jauh di bawah permukaan laut. Tubuhnya seperti alien dengan lusinan cakar tajam di perut dan 4 pasang rahang untuk berburu. Namun, di sekitar mereka tidak selalu ada makanan. Itu sebabnya mereka melambatkan metabolisme untuk menghemat energi dan terus hidup dalam keadaan setengah hibernasi. Tikus mondok hidung bintang berukuran sebesar hamster dan merupakan pemakan tercepat di dunia. Ia menekankan bintang aneh di hidungnya ke tanah untuk mengetahui apa yang ada di 10-12 tempat dalam sedetik sekaligus.
Bintang itu memiliki 100.000 serat saraf di dalamnya yang mengirimkan informasi ke otak tikus mondok. Kompensasi yang lumayan atas hampir tidak adanya daya penglihatan dan cukup bagus untuk berburu serangga. Sedangkan bagi manusia, ia sama sekali tidak berbahaya. Tidak seperti kalajengking kerabatnya, kala cemeti tidak berbisa maupun beracun dan tidak dapat menggigit, menyengat atau melukai manusia dengan cara apapun. Mereka bahkan tidak dapat mengunyah. Jadi mereka duduk dan menunggu sampai ada serangga lewat dan mendeteksi dengan kakinya. Hewan ini cocok menjadi hewan peliharaan. Bahkan para pemiliknya meletakkan di wajah mereka tanpa rasa takut. Ya, tak apa-apa. Kamu saja duluan. Aku lihat-lihat saja dari sini. Cuaca sedang cerah dan kamu sedang berada di taman yang indah. Saat kamu melihat ulat kuning berbulu halus merayap di atas daun, kamu memperhatikan lebih dekat dan melihat ada 5 jambul hitam dengan bulu panjang yang mencuat. Kamu berpikir, lucu sekali, dan mengulurkan tangan untuk membelai si kecil berbulu halus itu. Tapi jangan, itu American Dagger dan ia sangat berbahaya. Bulu yang tampak lembut itu lebih seperti penyengat. Ketika menancap di kulitmu, itu akan menyebabkan ruam dan bilur yang menyakitkan. Ini juga tidak seperti sengatan lebah, bisa serangga ini bereaksi perlahan. Masih mau menyentuhnya? Aku sih tidak. Lebih menakutkan dari itu adalah ulat pus. Kamu akan segera tahu saat bulu ulat ini menancap di kulitmu. Rasanya lebih buruk daripada sengatan lebah. Kemudian muncul ruam, bengkak, demam, dan bahkan kram otot, serta nyeri sendi. Itu adalah ulat paling beracun di Amerika Serikat, yang muda berwarna kuning dan menjadi lebih coklat serta berbulu saat dewasa. Ulat saddleback tampak seperti makhluk dari planet lain. Dikenal juga sebagai ulat siput, ia memiliki pom-pom di sekujur tubuhnya. Agak seperti pemandu sorak, pom-pom halus itu tertutup rapat dengan bulu yang mengandung racun cukup kuat. Jika menyentuh ulat ini, kamu dijamin akan mengalami bengkak, ruam, dan bahkan mungkin mual selama beberapa hari. Ngengathek lebih terlihat seperti laba-laba daripada ulat. Tentakel seperti lengan di tubuhnya ditutupi bulu berbisa. Satu sentuhan dapat membuatmu mengalami iritasi menyakitkan. Jika ulat bulu merayap di tubuhmu, jangan singkirkan dengan jari, gunakan pinset. Jika kamu disengat, letakkan selotip dengan lembut di lokasi sengatan, lalu cabut untuk menghilangkan bulunya. Namun, jangan gunakan selotip yang sama 2 kali, kamu malah akan menempelkan kembali bulu itu. Cuci area itu dengan sabun dan air, lalu gunakan krim anti gatal jika perlu. Kamu sedang berjalan menyusuri tepi sungai. Suasana sepi, yang terdengar hanya bunyi aliran air yang tenang. Sinar matahari yang panas terasa menyengat di atas leher. Saat itulah kamu melihat sesuatu yang aneh di tanah. Seperti koin hitam seukuran uang koin Rp200 dengan pola aneh di atasnya. Kamu membungkuk untuk melihat lebih dekat. Apa itu memang koin? Benda ini mirip sebuah segel kuno dengan simbol terukir di atasnya. Mungkin ini berasal dari peradaban yang telah lama hilang. Kamu bisa menjualnya dan mendapatkan banyak uang. Kamu menekuk lutut untuk memungut harta yang baru kamu temukan. Begitu jarimu menyentuhnya, kamu langsung menarik tanganmu dengan rasa takut. Benda itu berbulu. Kamu berusaha memungutnya lagi, menggali tanah di sekitar benda itu dengan jari-jarimu untuk mengangkatnya dari tanah. Saat itulah benda itu bergerak. Kamu terkejut sekali. Jantungmu berdegup sangat keras sehingga kepalamu terasa ikut berdenyut. Rasa takut itu berubah menjadi kengerian saat koin itu bergoyang membebaskan diri dari tanah. Itu bukan harta karun kuno, tapi laba-laba raksasa. Tepatnya adalah laba-laba Ravine Trapdoor. Bagian keras seperti koin yang tumbuh di belakang tubuhnya berfungsi sebagai perisai. Serangga mengerikan ini membuat liang dalam tanah dan memasukinya seperti penyumbat botol, sehingga musuh yang lapar tidak bisa menangkapnya. Atau ya, manusia raksasa yang bingung seperti kamu tadi. Laba-laba ini berbisa, tapi tidak beracun bagi manusia. Syukurlah. Tapi aku tidak bilang kamu tak akan merasakan gigitannya ya. Sebaiknya menjauh saja dari taring mirip penjepit yang cukup besar itu. Au! Yah, lupakan saja harta karunmu tadi. Mungkin harta lain telah menunggumu di semenanjung Baja, California, Meksiko. Kamu sedang berjalan di atas tanah kering ketika melihat sebuah garis putih panjang di depan. Kamu bergerak mendekat, seperti cacing yang sangat panjang. Pikirmu kepada diri sendiri. Tapi, ia tidak bergerak seperti cacing apapun yang pernah kamu lihat. Saat itulah, kamu melihatnya mempunyai lengan dan kepala.
Makhluk pucat dengan mata hitam seperti manik-manik ini adalah kadal tikus Meksiko. Ia tinggal di tanah, tempat semua makanannya, serangga dan rayap berkeliaran. Kadal ini jarang keluar, jadi kamu cukup beruntung pernah melihat reptil aneh ini. Sekarang, kamu berada di hutan hujan tropis wilayah timur laut Australia. Di depan, setengah tersembunyi di antara pepohonan, kamu melihat sesuatu yang besar dan bundar. Sosok misterius yang berbaring di tanah ini tertutup dengan bulu hitam. Pada awalnya, kamu mengira itu adalah beruang yang sedang tidur meringkuk, tapi itu tidak masuk akal. Di Australia tidak ada beruang. Kamu semakin mendekat saat sebuah ranting patah terinjak oleh kakimu. Benda itu mendengarmu dan bangkit berdiri. Ia berbalik ke arahmu dan sekarang kamu melihat burung cantik yang aneh. Bulu hitam itu sebenarnya adalah semacam mantel tebal dari bulu-bulu halus yang panjang. Unggas besar ini berkepala biru terang dengan tanduk besar di atasnya. Burung itu berdiri di atas dua kakinya yang kuat dengan cakar menyerupai belati pada masing-masing kaki yang ukurannya bisa sepanjang tanganmu, tanpa bulu. Mungkin kamu akan mengira makhluk ini adalah Velociraptor, tapi sebetulnya itu adalah burung kasuari, burung paling berbahaya di dunia. Ia bisa melompat langsung ke atas kepalamu kalau mau, jelas cukup tinggi untuk bisa menendang dadamu, dan pukulannya cukup kuat untuk mematahkan tulang. Belum lagi cakar yang bisa merobek apa saja dengan mudah. Burung ini memiliki insting untuk berburu dan menghindari perburuan. Jangan coba-coba berpikir untuk melarikan diri, kecuali kalau kamu bisa berlari secepat 50 km per jam. Menyelam ke dalam danau di sana juga tidak akan menyelamatkanmu. Burung ini adalah perenang andal. Sebaiknya mundur saja pelan-pelan dan berharap semoga ia tidak mengejarmu. Makhluk lain yang membuktikan bahwa kamu sebaiknya tidak macam-macam adalah semut panda. Dari namanya saja sudah jelas. Warnanya hitam, putih, dan berbulu, seperti beruang lucu pemakan rebung itu. Serangga kecil berbulu ini hidup di hutan-hutan Chili. Tapi jangan berani-berani membelai semut kecil lembut itu. Yang sedang kamu lihat sama sekali bukan semut. Ia termasuk spesies tawon. Warna hitam putih itu mempunyai satu tujuan, untuk mengingatkan makhluk lain akan sengatan yang kuat. Dan jika itu belum cukup untuk membuat mundur, tawon itu akan mengeluarkan bunyi mencicit. Suara itu terdengar lucu bagi kita manusia, tapi itu berarti ia siap untuk menyengat. Serangga ini penyendiri, tidak hidup dalam koloni, dan tidak punya sarang. Mereka juga parasit. Semut panda betina akan bertelur di dekat larva serangga lain. Lalu bayi larva yang baru menetas menggunakan larva itu sebagai sumber makanannya. Kumbang tinja tidak memiliki kekuatan sihir. Tidak berguna juga sih buat hewan ini. Kumbang ini adalah atlet angkat berat terkuat di dunia. Seekor kumbang tinja dapat mengangkut beban 1000 kali beratnya sendiri. Ini ibaratnya satu manusia mengangkat 10 gajah. Serangga ini membutuhkan substansi yang sama dengan namanya untuk dimakan dan bertelur. Nyam. Oh ya, cara hidup kumbang ini berbeda-beda. Yang paling populer adalah si penggulung. Tetapi ada juga si pembuat terowongan dan si penghuni. Si penggulung adalah kumbang yang membuat bola kotoran. Si pembuat terowongan menggali tepat ke dalam tanah mencari makanan. Dan si penghuni hanya duduk manis di atas semua temuan mereka dan diam saja di situ. Bisa dibilang penguasanya sih. Lihat bunga merah muda yang indah itu? Itu anggrek. Dan benda serupa yang ada di sebelahnya, itu adalah belalang anggrek. Serangga licik ini berhasil menguasai seni mimikri dengan sangat baik. Belalang anggrek dapat bersembunyi bahkan di depan mata tajam burung pemangsa sekalipun, sehingga seringkali tidak dapat dikenali. Belalang ini diam tak bergerak, menunggu mangsanya mendekat. Ketika itu terjadi, si predator ini menerjangnya dengan kecepatan yang mematikan. Setelah makan siang, belalang itu mengambil posisi aslinya dan menunggu serangga lengah berikutnya datang. Belalang gurun adalah kutukan bagi banyak perkebunan karena muncul dalam jumlah ribuan dalam satu waktu dan memakan semua yang tumbuh di tanah. Satu belalang mungkin tidak berbahaya karena hanya tubuhnya saja yang sedikit lebih besar dari belalang biasa. Tapi celakanya, hewan ini tidak pernah bepergian sendiri. Belalang jenis ini sering digambarkan terbang membentuk awan yang berputar-putar di atas ladang dan mendarat dalam waktu yang bersamaan. Lukisan ini cukup menggambarkan apa yang terjadi. Serangga yang berisik ini dapat terbang puluhan kilometer dalam satu waktu tanpa istirahat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Namun, yang paling menakjubkan adalah belalang ini dapat tetap menjaga kecepatan terbangnya sepanjang perjalanan.
Tidak seperti burung yang bergantung pada angin, belalang ini dapat menyesuaikan sayapnya dan mengontrol daya angkat yang mereka hasilkan. Hal ini membantunya memanfaatkan angin sehingga tidak menghalangi kecepatan terbangnya. Oke, waktunya undur diri. Dadah!